bukan permen, pink pink bukan biskuit. Hey hey, selamat datang di Kuping. Halo teman-teman IE dimanapun kalian berada, podcast Kuping balik lagi untuk menyapa kalian semua. Nah, kali ini aku sama Nadia bakal bawain narasumber yang cantik-cantik dari ilmu ekonomi. Gitu ya Nat ya? Ya, bener. Dan seperti yang kalian lihat di poster episode kali ini yang berjudul Finance, di sini aku sama Lili membawakan founder dari Instagram akun imwise.id yang di dalamnya berisi tentang pencerdasan tentang masalah keuangan. Betul nggak, Kak? Betul dong. Nah, jadi di sini aku bawa foundernya dari imwise.id, yaitu Kak Salma dan Kak Gaby. Selamat datang, Kak. Selamat datang, Kak. Iya. Halo. Sebelum kita mulai, perkenalan dulu kali ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Salma, terus lanjut ke Kak Gaby. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Salma Nur Halida. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi EKP 2018. Halo Kak Salma. Oke, halo teman-teman podcast Kuping yang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, namaku Gabriela Johana. Teman-teman bisa panggil aku Gaby dari jurusan Ilmu Ekonomi 2018 FEB-UB. Salam kenal. Salam kenal. Halo Kak Gaby. Jadi untuk sesi pertanyaan kan ada nih Kak tentang mengenai finance juga imwise.id. Nah, pertamanya di sini aku mau tanya nih kepo banget soal tentang gimana sih terbentuknya imwise.id dan kayak gimana itu dari Kak Salma atau Kak Gaby boleh jawab? Oke, aku jawab ya. Sebelum aku jelasin nih terbentuknya imwise.id ini seperti apa, aku pengen klarifikasi dulu nih. Aku sama-sama di sini nggak ahli banget, nggak pandai dalam bidang keuangan. Tapi di sini aku sama-sama belajar untuk ningkatin literasi keuangan dan sama-sama ngajak teman-teman untuk bisa nih sadar kalau literasi keuangan itu penting. Nah, kalau untuk terbentuknya imwise.id ini sebenarnya salah satu teman dari tim kita ini pertama kali dia itu sadar kalau literasi keuangan di Indonesia ini masih rendah dan dia itu bergerak sendiri untuk ngajak dan memberikan awareness sama keluarganya, teman-temannya, dan orang tuanya. Nah, kemudian dari salah satu teman kita ini ngajak nih teman terdekatnya untuk gabung ke tim imwise. Jadi kayak sama-sama mewujudin goals, visi misi yang udah sama-sama kita buat. Nah, dari terbentuknya imwise.id ini sebenarnya butuh perencanaan dan pematangan yang lumayan lama nih. Jadi sebulan lebih dari ngebuat visi misinya, nilai-nilai yang diterapkan di imwise.id, target pasarnya imwise.id ini siapa, goals jangka pendek dan goals jangka panjangnya, konsepan sosial media, kemudian kita buat logo juga, terus cari tahu nih arti intrinsik dari logo kita apa, sama hashtag IG kita. Nah, kalau untuk visi misi, kalau visinya imwise ini sih terwujudnya imwise.id ini sebagai wadah yang bisa membangun karakter, pola pikir, dan kesadaran tentang pengelolaan keuangan bagi teman-teman milenial. Kalau misinya itu, kita itu memberikan informasi pengetahuan terkait pengelolaan keuangan, mengembangkan kesadaran kalau keuangan itu harus diterapkan sejak muda, terus membangun kebiasaan dan karakter mengendalikan uang dengan bijak, sama menjalinkan hubungan yang harmonis nih sama pihak-pihak yang berkaitan. Nah, kalau untuk imwise.id ini sebenarnya nih ya teman-teman, fokusannya itu lebih ke milenial, lebih ke generasi muda. Jadi kayak karena kan aku sama dan tim imwise.id ini kan generasi muda nih, jadi kita lebih mudah merangkul teman-teman generasi muda atau merangkul teman-teman milenial untuk bisa sama-sama sadar kalau literasi keuangan itu penting banget. Jadi emang di imwise ini ada hashtag yang cukup kita terapkan lama, itu rangkul milenial. Jadi kita
sebagai wadah untuk ngerangkul teman-teman. Itu deh. Keren banget Kak. Iya, Kan apa namanya, berarti apa ya, membangun iMost.id ini nggak segampang apa yang dipikirkan orang-orang itu kali ya, karena dari KBB sama Kak Salma dan tim lainnya juga pun kayak mikirin ini dan itu, harus kayak apa ya, memberikan kayak pengaruh lah ke teman-teman milenial juga. iya benar. Oke, keren banget sih tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Oke. Jadi alasan membuka akun imwise.id dan tujuan dasar dari terbentuknya imwise.id itu apa? Oke, jadi kami ini ingin membuat sebuah platform yang emang berfokus pada literasi keuangan nih. Karena lihat realitanya saat ini, literasi keuangan di Indonesia tuh masih rendah banget. Gak sedikit juga para generasi muda yang belum paham kalau pembahasan mengenai keuangan itu benar-benar penting banget. Bahkan masih banyak yang meremehkan, misalnya masih ada yang berpikiran, masih muda ini kok bahasannya udah jauh banget, dan sebagainya. Nah, terus juga karena minat membaca dan memperoleh informasi di Indonesia ini masih rendah, makanya literasi keuangan kita juga ikut rendah nih guys. Nah, iMwise ini hadir untuk turut serta dalam meningkatkan literasi keuangan dengan cara kami sendiri, supaya nanti harapannya teman-teman bisa memahami informasi tentang keuangan dengan lebih baik melalui postingan-postingan iMwise. Oh, gitu. Keren banget sih, Kak. Iya. Dari ini juga kan kayak apa ya Kak, menurut kami juga, menurut aku pribadi sih, untuk membangun literasi itu nggak harus dari kayak membangun literasi itu, meningkatkan literasi milenial tuh nggak harus dari kita baca buku aja. Media yang dipakai juga pun bagus banget sih di Instagram. Jadi kan sekarang milenial apa sering banget buka Instagram. Iya, betul banget. Terus aku mau nambahin nih, aku salut banget sama penyajian yang disajikan kayak dalam bentuknya grafik di feed Instagram. Itu kelihatan keren banget sih, Kak. Jadi kayak bacanya tuh nggak bikin bosan juga kan. Kayak milenial tuh walaupun mereka literasinya rendah, jadi kita tariknya dengan cara dikasih dengan gambar-gambar yang menarik, dan juga kata-kata juga yang enak gitu, menarik gitu. Iya benar Keren banget. sih, Kak. Lanjut. Jadi setelah tahu tujuan dan alasannya, ini aku mau tanya juga, kenapa sih Kak Devi, Kak Salma, dan ini tema keuangan diangkat oleh ini base iMost.id-nya itu sendiri? Kenapa nggak yang lain? Kenapa memilih tema keuangan? Karena keuangan itu hal yang vital. Pasti kita sadar lah kalau misalnya keuangan ini penting banget kan dalam kehidupan kita. Kita juga nggak akan jauh-jauh dari uang, karena semua kegiatan kita pasti hampir semuanya tuh melibatkan uang. Nah, tapi yang saat ini disayangkan adalah pentingnya hal ini tuh masih banyak yang mengabaikan, masih banyak yang belum sadar. Jadi tim iMwise nih mau ngajak teman-teman belajar bareng supaya bisa lebih sadar dan terbuka pikirannya kalau literasi keuangan tuh benar-benar penting banget dan bukan sesuatu yang kaku untuk dibahas. Justru melek finansial dari masih muda tuh keren loh, gitu kira-kira. Jadi kayak memang keuangan itu penting banget nggak sih Kak di apa kehidupan sehari-hari gitu kan? Boleh juga tuh, keren. Iya nih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kelima. Jadi ini kan ngomongin milenial dan keuangan. Terus milenial sama keuangan, dan yang paling sering ditanyakan oleh yang pemula-pemula tuh ngomongin pasti investasi lah ya. Dan banyak tuh orang yang ingin mencoba investasi cuman nggak tahu mau gimana dan banyak takutnya. Nah, aku mau nanya nih, tips untuk mahasiswa yang ingin mulai berinvestasi dan rekomendasi untuk para pemula itu jenis investasinya apa yang cocok ya, Kak? Oke, aku jawab ya. Sebelum masuk ke investasi, aku pengen nih ngejelasin tentang pos-pos keuangan dulu. Biasanya kan setiap kita pribadi punya pos-pos keuangan kan.
Iya. Kemudian kalau pos-pos keuangan itu ada pos dana darurat, pos biaya hidup, pos reward diri atau lifestyle, pos amal, pos belajar, ada juga pos investasi. Nah, pos investasi inilah yang emang kita harus gunakan dana yang di pos ini untuk berinvestasi. Nah, sebenarnya sebelum untuk berinvestasi ini masih banyak banget aku lihat sama Kak Salma lihat nih. Jadi teman-teman masih kayak belum mencoba berinvestasi. Mungkin alasannya karena malas mencari tahu informasinya, malas mencoba, terus masih takut yang beresiko dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya nih ya, kalau bahas tips ini sebenarnya unik. Kalau untuk tipsnya dulu nih, pertama-pertama, kalian harus pastiin dulu nih kalau kebutuhan dasar kalian, dana darurat sama hutang kalian yang punya itu udah terpenuhi. Jadi bisa dibilang kalian ini tuh harus amankan diri dulu nih sebelum berinvestasi. Terus pastikan juga pos-pos keuangan kalian udah terpenuhi. Jadi misalnya kalau sebulan kalian dikasih uang jajan atau gaji, itu kalian langsung alokasi ini ke pos ini, pos itu, jadi langsung terpenuhi, baru bisa mulai berinvestasi. Kemudian modal untuk investasi udah harus ada. Terus kalian juga harus tentuin nih tujuan kalian berinvestasi itu apa sih? Dimulai lagi nih, kenapa ya aku berinvestasi? Jadi sewaktu-waktu kalau kalian bosen atau jenuh berinvestasi, kalian bisa ingat lagi nih, kenapa ya awalnya itu aku berinvestasi? Jadi kalau kalian ingat kenapa kalian berinvestasi pada awalnya, jadi semangat kalian tuh bisa terpacu gitu. Terus tips selanjutnya, kalian harus punya target dulu nih. Kalau Warren Buffett bilang sebelum kalian mencapai target yang besar, kalian harus mencapai dulu nih target yang kecil, baru nanti target yang besar bisa dicapai. Terus juga harus punya komitmen untuk konsisten dalam berinvestasi. Karena biasanya nih ya, anak-anak zaman sekarang tuh kalau bahas konsisten tuh kayak di awal-awal doang konsisten. Ntar lama-kelamaan juga kayak udah gak konsisten lagi untuk berinvestasi. Nah itu jangan. Kalian tuh emang harus benar-benar tanemin di diri kalian untuk konsisten dalam berinvestasi. Terus kalian setelah udah tahu nih tujuan, kenapa aku berinvestasi, target udah ada, konsisten juga udah ditanamkan. Kemudian kalian harus tahu nih risk profile kalian masing-masing itu apa. Risk profile itu kayak profil resiko kalian tuh apa. Kalau risk profile itu ada 3 jenis. Pertama itu konservatif. Ini biasanya buat temen-temen yang gak suka ambil resiko besar. Maunya yang gak ribet, maunya yang mudah. Terus yang moderat. Yang kedua ini menuju ke agresif sih. Jadi di tengah-tengah nih. Udah bisa mengambil resiko yang cukup besar. Kalau yang terakhir ada yang agresif. Itu yang emang benar-benar percaya diri. Udah ahli dalam berinvestasi. Yang udah berani ambil resiko. Nah, setelah kalian tahu nih risk profile kalian apa, kalian cari nih kira-kira instrumen atau produk investasi apa sih yang kalian bisa pilih sesuai risk profile kalian. Misalnya nih, kalau tadi di konservatif, itu bisa kalian ambil investasi di reksadana pasar uang atau emas. Kalau moderat, bisa reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, kemudian bisa obligasi. Kemudian kalau yang terakhir, yang agresif, bisa di saham sama properti. Kemudian kalau kalian udah tahu nih produk-produk investasi apa yang kalian kepengen investasikan, kemudian cari informasinya, cara kerjanya gimana sih, resikonya apa, kemudian aplikasi apa yang rekomen ya buat digunakan, dan lain-lainnya. Terus setelah kalian udah tahu informasinya, kalian bisa coba nih udah mulai berinvestasi. Dengan modal yang kecil tuh sebenarnya bisa loh guys gitu. Tapi jangan terpacu dulu sama return atau profitnya. Jadi kalian emang harus belajar dulu nih, belajar berproses, cara menggunakan aplikasinya, cara sistem kerjanya gimana sih, terus nikmatin dulu lah pokoknya prosesnya. Jadi kenalan dulu gitu. Nah, kalau untuk investasi yang cocok untuk pemula, kalau dari aku dan Kak Salma,
Kalau yang bener-bener teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau termasuk risk profile yang konservatif, cocok di emas sama reksadana pasar uang. Kenapa? Karena emas itu punya nilai safe haven, dia itu tahan inflasi. Terus bisa investasi juga emas digital, jadi nggak perlu lagi ke toko emas atau lain-lainnya. Jadi di handphone pun kita bisa berinvestasi mudah. Terus nggak perlu modal yang banyak. Terus kalau selanjutnya itu ada reksadana pasar uang, itu mudah juga dan gak ribet guys. Jadi kayak cuman butuh dana 10.000 aja, kalian bisa investasikan. Cuman bisa dicatat ya di notes, kalau investasi yang kalian tanamin dengan modal 10.000 atau modal yang kecil, itu returnnya pun juga sangat benar-benar sangat kecil. Jadi kalau kalian mau returnnya lumayan besar dan belajar, mungkin bisa agak lebih ditambahkan dana investasi. Terus kalau di reksadana ini memang ada manajer investasinya nih teman-teman. Jadi kalau di manajer investasinya, dia itu yang mengelola uang kita. Jadi kita tuh nggak perlu ribet jual beli kayak memantau harga pasar dan lain-lainnya. Jadi emang manajer investasi itu yang emang udah ditugaskan dan diamanahin untuk melihat nih, oh harga pasar tuh kayak seperti apa gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja hasil di portofolio hasil portofolio kita gitu deh. Nah jadi itu sih ya teman-teman yang bisa kita diambil tips-tips dari KGB dan tim iMers.id cara kita berinvestasi. Nah dari aku tadi kan penggarisbawahi dengan KGB dan tadi bilang ada manajer investasi yang mengelola uang kita, jadi kita nggak perlu ribet gitu kan. Nah ada nggak Kak kayak kita tuh cari manajer investasi yang betul-betul bisa dipercaya atau carinya kayak gitu tuh kayak kita memberikan kepercayaan pada manajer investasi itu kayak gimana gitu Kak, dan carinya itu yang benar-benar benar-benar bisa dan kita kasih kepercayaan. Kak Gaby. Oke, aku jawab ya. Kalau untuk di aplikasi reksadana, khususnya aplikasi reksadana yang biasanya aku pakai, itu jadi kita bisa pilih nih manajer investasi mana yang kita mau. Karena ini manajer investasi ini bukan perorangan, jatuhnya itu kayak perusahaan manajer investasi. Nah, di situ kita bisa pilih nih, kira-kira perusahaan manajer investasi mana sih yang bagus. Kita cek, kemudian kita bisa cari informasinya dulu nih di Google. Oh, ini bagus, kinerjanya juga bagus dan terpercaya. Dan nanti di aplikasi reksadananya kita juga bisa lihat, oh profitnya itu meningkat dari setiap bulan ke setiap bulannya gitu. Jadi kita bisa tahu nih manajer investasi yang paling baik itu kita lihat profitnya itu berarti baik, kinerjanya juga baik gitu. Sama aku mungkin mau menambahkan juga nih, kalau misalnya emang teman-teman mau lebih niat lagi untuk ngelihat kinerja dari manajer investasinya, mungkin bisa browsing nih untuk lihat prospektus perusahaan manajer investasinya, terus bisa lihat fund fact sheet-nya. Di situ bisa kelihatan kinerja manajer investasinya seperti apa. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal pilih aja gitu. Yap, benar kata Kak Salma. Siap. Thank you ya Kak Gaby sama Kak Salma atas jawaban-jawaban dan memberikan inspirasi ke milenial, ke teman-teman kita semua mengenai keuangan. Tadi juga udah ngebahas pos keuangan lah, Benar. investasi, terus kayak pentingnya kita membagi itu tadi pos keuangan. Aku harap sih teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa mengaplikasikan gitu ya. Kayak kita kan sebagai ilmu ekonomi, orang ilmu ekonomi, nanti kita juga lulusan sebagai ekonom, jadi kita juga harus bisa pinter-pinter gitulah mengelola uang, apalagi kita kan Benar-benar. akan menjadi orang yang untuk itu dari aku sama Nadia sebelumnya mau Makasih. banyak buat Kak Salma sama Kak Gaby Sama-sama. udah hadir di podcast ini. Nanti kalau kita Mau dong.
Siap. Boleh, siap. Nanti kita bahas lebih banyak tentang keuangan. Boleh. Kan biar teman-teman ilmu ekonomi tuh makin tertarik gitu sama keuangan itu. Apa lagi? Sabi deh. Ya, betul banget. Oke, nah karena kayaknya waktunya juga udah terbatas. Apa yang tadi kita bahas juga udah dijelasin semua sama Kak Devi sama Kak Salma. Di sini aku sama Nadia. pamit Tunggu dulu, Li. juga. Kan kita dari awal kita udah Ya, bahas kenapa, tentang imwise.id. Tapi sayang dong kita belum promosiin. Oh iya. Iya dong. Oh, Oke, iya. jadi sebelum kita tutup podcast di hari malam ini, aku mau ngasih shout out dulu nih buat teman-teman founder imwise.id karena udah ngasih insight yang keren, yang bermanfaat dan juga menyajikan yang menarik tentang soal-soal keuangan. Dan tadi kita udah dengerin juga kan bagaimana perjalanan untuk membuat gimana sih imwise.id itu terbentuk, dan pasti juga manfaatnya banyak. Dan buat teman-teman yang denger nih bisa banget di follow di Instagram imwise.id. Oke teman-teman. Iya, betul banget. Jangan lupa ya di follow Instagram Jangan lupa teman-teman. Wajib. wajib ya. Oke, karena nggak ada lagi kan kayaknya juga waktu atas. Terima kasih untuk pendengar setia tim MJIE. Aku dan Nadia bakal pamit undur diri. Sebelumnya Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Salma, terima kasih Kak Gebi. Sama-sama. Sama-sama.